It's nice to see you. Selamat datang di channel Pintar Inggris Mantap. Seri pembelajaran bahasa Inggris yang akan membantu Anda menguasai bahasa Inggris dengan lebih mantap dan percaya diri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tenses. Masih ingat definisi dari tenses? Ya, betul. Tenses adalah hubungan antara bentuk kata kerja dengan waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Pada seri kedua ini, kita akan membahas kelompok past tenses yang di sebelah kiri, sehingga setelah selesai sesi ini, Anda akan mampu mengaplikasikan atau menggunakan 4 jenis tenses bahasa Inggris di kelompok past atau past tenses, yaitu past simple tenses, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous. Baik, kita mulai dengan past simple tense. Jadi yang di sebelah kiri ini past, yang tengah ini present tenses yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang terjadi dan selesai di masa lalu. Bentuk predikatnya seperti ini. Apabila pakai kata kerja biasa, maka bentuk kata kerja yang digunakan adalah past form atau kata kerja kedua. Seperti kita ketahui dalam bahasa Inggris, kata kerja berubah atau berkonjugasi dalam 3 bentuk, yaitu bentuk pertama, bentuk kedua, dan ketiga. Baik, kita lanjutkan. Bentuk kedua dari kata kerja ini sama untuk semua subjek, tidak ada perbedaan. Baik I, you, we, they, he, she, it sama. Kita lihat contoh kalimatnya. Apabila kalimat itu predikatnya kata kerja biasa, maka 5 kalimat ini adalah contohnya. I traveled to Bali last week. Saya pergi ke Bali minggu lalu. Ya, saya bepergian ke Bali minggu yang lalu. Yang kedua, he called me yesterday. Ia menelpon saya kemarin. Yang ketiga, Johnny and Budi watched a movie together 2 days ago. 2 days ago. Ini keterangan waktunya. Johnny dan Budi menonton film atau bioskop 2 hari lalu. 4. They came home late last night. Mereka pulang terlambat tadi malam. Yang kelima, she went to her uncle's house this morning. Ia pergi ke rumah pamannya pagi ini. Semua ini kata kerja kedua atau past form, ya. Perubahannya tadi bisa dilihat di daftar verb conjugation tadi. Nah, ini kalau predikatnya bukan kata kerja, maka wajib hukumnya menggunakan auxiliary verb be, di mana bentuknya disesuaikan dengan subjek. Kalau I, be-nya menjadi was, you, we, they, be-nya jadi were, he, she, it, orang ketiga tunggal, itu be-nya jadi was. Ini contoh-contoh kalimatnya, ya. Kalimat yang predikatnya tidak diisi oleh kata kerja biasa seperti yang di sebelah kiri ini. Maka kalimatnya, ini contohnya dari 6 sampai 10. Nomor 6, she was the best student in her class last year. Ia, perempuan, mahasiswa atau siswa terbaik di kelasnya
tahun lalu, ya, last year. They were happy to see each other 2 days ago. Mereka senang saling bertemu 2 hari lalu. The movie was really interesting. Filmnya atau bioskopnya benar-benar menarik. Yang kesembilan, his parents were proud of his achievements. Orang tuanya bangga akan prestasi-prestasinya. 10. The store was closed yesterday. Tokonya dalam keadaan tutup kemarin. Demikian ya penggunaan simple past tense. Jadi pekerjaan itu sudah terjadi dan selesai di masa waktu lalu. Oleh karena itu keterangan waktunya juga keterangan waktu yang menyatakan titik waktu di waktu lampau. Bisa kita rangkum di sini. Ini keterangan waktu yang lazim digunakan dalam past simple tense. Ini juga seperti itu ya. Yesterday, last diikuti titik-titik, bisa diikuti last, bisa last night, last month, last year dan seterusnya. Kemudian in diikuti tahun ya. In 1998 atau in 2028 misalnya begitu ya. Maaf tahun lewat ya, berarti in 2022 misalnya begitu. Kemudian nama-nama bulan ya, in January, in March, in June misalnya seperti itu. Kemudian on diikuti nama-nama hari ya, on Sunday. Kalau sekarang sudah hari Selasa, berarti on Sunday itu berarti minggu, hari Ahad atau minggu lalu. An hour, a month, etc. Jadi ago didahului bisa an hour, a month, a year, dan seterusnya. Jadi last titik-titik diikuti uh, bulan, tahun, atau hari, atau malam. Kemudian in diikuti tahun um, dan nama-nama bulan. On diikuti nama-nama hari. Kemudian bisa titik-titik ago berapa waktu lalu. Jadi intinya Eh, pas itu berarti sudah lewat dari saat sekarang ya. Saat sekarang ini titiknya adalah saat kita berbicara. Baik, kita lanjutkan dengan past continuous. Jadi kalau past simple itu pekerjaan itu dilakukan dan selesai pada titik waktu di waktu lampau, jadi digambarkan seperti ini. Kalau past continuous, ini ada dua hal. Yang pertama, pekerjaan itu sedang berlangsung di titik waktu yang lewat, ya. Kita tahu sebelah kiri ini adalah semua waktu yang sudah lalu atau lewat. Jadi kalau past continuous ini artinya sedang berlangsung tapi pada titik waktu yang lalu. Kita lihat bentuk predikatnya. Bentuk predikat dari continuous selalu seperti ini, be diikuti verb ing. To be-nya tentu harus disesuaikan dengan subjeknya. Kalau I, he, she itu to be-nya was, ya, pas ini ya. Jadi bentuk pas dari to be. Kemudian kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya were. Kemudian kalau it juga was, sama dengan yang ketiga tunggal tadi. Jadi penggunaan past continuous yang pertama, seperti tergambar tadi, digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada titik waktu tertentu di masa lalu. Ini contoh kalimatnya. Kalau pakai definisi yang pertama itu, contoh pertama, she was cooking dinner at 6 p.m. yesterday. Jadi pada titik waktu ini, kemarin dia sedang memasak makanan sore, ya. Kemudian kedua, they were jogging in the park this morning at 7 a.m. Pada titik waktu ini, pagi tadi, dia sedang melakukan jogging. Kemudian yang ketiga, we were celebrating her birthday all day yesterday. Ini all day ini menunjukkan proses berlangsungnya.
kemarin ya. Kami sedang merayakan ulang tahunnya sepanjang hari kemarin ya. Yang keempat, he was driving to work at that time. Jadi pada saat itu maksudnya bisa, pokoknya saat itu di waktu lampau ya. Si dia sedang mengemudi ke kantor, ke tempat kerja. Kemudian kelima, contoh lima, she was practicing the piano for hours last night. Jadi pada uh, tadi malam dia bermain atau berlatih piano selama berjam-jam. Jadi semuanya ini menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan di titik waktu yang lampau. Kemudian penggunaan past continuous yang kedua yaitu untuk menyatakan dua tindakan yang sedang berlangsung bersamaan di waktu lalu. Jadi ada dua pekerjaan sedang berlangsung di waktu lalu. Itu bisa pakai past continuous dua-duanya. Tetapi kalau yang salah satu berlangsung lebih singkat dari yang satunya, yang lebih singkat memakai past simple, yang lebih lama menggunakan past continuous. Ini contoh-contoh kalimatnya. Nomor 6, ini sama-sama lamanya waktunya, jadi dua-duanya pakai past continuous. As the teacher was explaining the lesson, the students were taking notes. Ya, ketika guru sedang menerangkan pelajaran, para siswa atau mahasiswa menulis, membuat catatan. Ya, contoh berikutnya, she was cooking dinner when her husband set the table. Ini dua pekerjaan di waktu lampau. Pekerjaan memasak lebih lama dibanding mengatur meja, jadi yang lebih lama pakai past continuous. Jadi she was cooking the dinner when her husband, ketika suaminya mengatur meja. Yang delapan, Johnny and Budi were studying while it was raining. Jadi saat Johnny dan Budi sedang belajar, hari hujan. Jadi dua-duanya dalam bentuk continuous ya. Jadi kalau continuous biasanya kata sambungnya pakai while seperti ini. Kalau simple past pakai when. The children were, contoh 9 ya. The children were playing in the yard while their parents were gardening. Anak-anak sedang bermain di halaman sementara orang tuanya melakukan gardening, berkebun, ya, sedang berkebun. Yang ke-10, they were having dinner when the phone rang. Nah, ini telepon ini berbunyinya lebih singkat daripada makan. Jadi yang makan sore pakai past continuous, yang telepon berbunyi pakai simple past karena ini lebih singkat terjadinya. Demikian penggunaan past continuous tense yang kedua. Jadi kalau diringkas, ini keterangan waktu yang lazim dipakai ya. While biasanya diikuti past continuous, when diikuti past simple ya. Kemudian ini juga keterangan waktu yang boleh digunakan untuk past continuous tense ya. Pada titik waktu tertentu di waktu lampau. Jadi kalau digambarkan seperti ini juga keterangan waktu yang menunjukkan berlangsungnya pekerjaan di waktu lampau ya. All day yesterday, all day last night, atau um, berikutnya ini during the summer, during the winter, dan seterusnya. Jadi ini semuanya menunjukkan berlangsungnya pekerjaan atau tindakan di waktu lampau. Baik, kita lanjutkan dengan
tenses berikutnya. Tenses berikutnya ini adalah past perfect dan past perfect continuous. Kalau melihat jenis pekerjaannya, bedanya yang satu ini menunjukkan proses atau keberlangsungan suatu tindakan atau pekerjaan. Kalau yang ini yang penting pekerjaan yang satu yang dipakai dalam tenses past perfect tense ini terjadi lebih dulu dibanding pekerjaan satunya yang menggunakan simple past. Jadi kita lihat definisi dari past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang telah terjadi atau selesai sebelum tindakan lain di masa lalu. Jadi yang sudah selesai terlebih dulu ini pakai past perfect tense, yang selesai kemudian di waktu lampau juga itu pakai simple past. Bentuk predikat dari past perfect tense seperti ini selalu ada kata kerja bantu had, sama untuk semua subjek, dan diikuti oleh kata kerja ketiga atau past participle. Untuk kata finished misalnya ditambah ed. Jadi he had finished misalnya begitu. It had gone seperti itu. Ya, jadi uh, kata kerja ketiga digunakan untuk perfect tense. Kalau predikatnya bukan kata kerja biasa, maka seperti biasa kita pakai auxiliary verb be atau kata kerja bantu be dalam bentuk ketiga yaitu been yang didahului kata kerja bantu had. Sama untuk semua subjek. Jadi selalu ada had been kalau tidak ada uh, kata kerja yang mengisi predikat kalimat past perfect tense. Ini contoh kalau pakai kata kerja biasa. The movie had started by the time we got to the cinema. Jadi begitu nyampe bioskop, filmnya sudah mulai. Ya, jadi filmnya mulai duluan. Jadi orangnya berarti agak telat datangnya ini ya. Yang kedua, we had lived in Japan for 5 years before we moved to the United States. Kami telah tinggal di Jepang selama 5 tahun sebelum kami pindah ke Amerika. Jadi tindakan tinggal ini lebih dulu, kemudian pindah ini belakangan, kemudian ya. Yang ketiga, she had left the office earlier that day. Jadi kalau pulangnya misalnya jam 4, dia sebelum jam 4 sudah pulang. Berarti dia sudah pulang meninggalkan kantor lebih awal pada hari itu. Jadi ini titik waktu yang menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan lebih dulu dari titik waktu yang ditentukan. Yang keempat, they hadn't realized the truth until they saw the evidence. Mereka tidak mengakui kebenaran, ya, tidak menyadari adanya kebenaran itu sampai mereka melihat bukti, ya. Jadi ini contoh yang keempat. Yang kelima, we had met them since they moved to this city. Kami sudah bertemu mereka sejak mereka pindah ke kota ini. Jadi ini contoh past perfect tense bila predikatnya dalam bentuk kata kerja biasa. Kalau predikatnya tidak diisi kata kerja biasa, maka ini contohnya, he had been to London before he visited Paris. Ya, yang pertama ini tidak ada kata kerja. Jadi um,
cuman cukup pakai had been seperti ini. Yang kedua juga begitu. She hadn't been happy until she changed her job. Ya, ia tidak bahagia sampai pindah atau ganti pekerjaannya. Yang delapan, we had been good friends until that argument happened. Sebelumnya kami teman baik sampai pertengkaran itu terjadi. Seperti itu ya. Nah, sembilan, I had been to that museum several times before it closed down. Saya sudah mengunjungi museum itu beberapa kali sebelum museum itu tutup. Oke, yang 10, she had never been so nervous until that moment. Ya, dia tidak pernah begitu khawatir atau gugup sampai pada saat itu. Demikian contoh penggunaan past perfect tense. Selanjutnya kita lihat atau rangkum kata keterangan yang sering dipakai seperti ini. Before, after, by, specific time, by the time, already, yet untuk kalimat negatif. Kemudian just, as soon as, until, that time, dan seterusnya. Baik, itu untuk keterangan waktu. Selain itu, keterangan waktu ini juga boleh dipakai dua-duanya ya. Past perfect juga boleh, past perfect continuous juga boleh menggunakan ini. For diikuti durasi waktu, jadi for 10 years, for 5 years misalnya. Kemudian since diikuti specific point in time, jadi sejak kapan. Since January, since last year, misalnya seperti itu. Kemudian by the time, ini adalah keterangan-keterangan yang boleh digunakan oleh past perfect tense dan past perfect continuous. Sekarang kita lihat past perfect continuous. Ini kan sama, dua-dua ini menunjukkan pekerjaan, dua pekerjaan, yang satu selesai belakangan, yang satu duluan. Hanya yang pakai past perfect continuous ini menunjukkan durasi atau berlangsungnya pekerjaan tersebut ya. Ini kita lihat definisinya. Past perfect continuous digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang dimulai di masa lalu, berlangsung untuk beberapa waktu dan selesai sebelum tindakan lain di masa lalu. Jadi ada dua tindakan ya. Yang satu sedang berlangsung, kemudian selesai diikuti tindakan lain yang sama-sama di waktu lampau. Jadi tense ini menekankan durasi waktu dari tindakan yang terjadi lebih dahulu tersebut. Bentuk predikatnya seperti ini, selalu ada had been ya sebagai ciri perfect, kemudian uh, kata kerja verb ing sebagai ciri continuous. Jadi ada be, dalam hal ini been karena perfect yang didahului oleh had, dan diikuti verb ing seperti biasa dalam semua tenses continuous. Ini contoh-contoh kalimatnya. She had been studying for 2 hours before the exam started. Ia sudah belajar 2 jam sebelum ujian mulai. They had been working on the project for several weeks before they finally completed. Mereka sudah bekerja, ini menunjukkan berlangsung ya, on the project, pada proyek itu, beberapa minggu sebelum akhirnya proyek itu, mereka menyelesaikan proyek itu. Ketiga, he had been waiting for the bus for over an hour before it arrived. Ia sudah menunggu selama
lebih dari sejam sebelum bus itu akhirnya tiba. Yang keempat, they had been playing the guitar for 5 years when he joined the band. Mereka sudah bermain gitar selama 5 tahun ketika mereka bergabung pada kelompok musik itu. Kemudian kelima, we had been traveling for several hours by the time she called. Ya, ketika dia menelpon, ini sudah terjadi ya, kami sudah bepergian selama beberapa jam. Selanjutnya nomor 7, by the time the meeting started, pada saat meeting mulai, ya pertemuan mulai, we had been discussing the agenda for an hour. Kami sudah membahas agenda selama 1 jam. Jadi membahas ini lebih dulu karena pakai past perfect continuous dan ini meetingnya mulainya kemudian. Yang ketujuh, we had been working at the company until it went bankrupt. Ya, kami sudah bekerja di perusahaan itu sampai perusahaan itu bangkrut. Yang kedelapan, he had been teaching for 30 years when he retired. Ia sudah mengajar selama 30 tahun ketika ia pensiun. 9, she had been cleaning the house all day before the guests arrived. Dia sudah membersihkan rumah sepanjang hari sebelum tamu tiba, ya. Yang 10, they had been playing all day before it started raining. Ya, mereka sudah bermain seharian sebelum hari mulai hujan. Demikian contoh dari past perfect continuous, ya. Jadi kita sudah membahas 4 tenses. Untuk mereview apa yang sudah kita bahas ini mengenai past simple, past continuous, dan past perfect serta past perfect continuous, mari kita kerjakan quiz berikut ini. Nomor 1, I bla 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 a movie last night. Jadi bentuk si yang tepat di sini adalah past simple, betul ya, karena ada waktu last night. I saw B ya, I saw a movie last night. Kedua, any answer? Correct, oke. Kedua, ada keterangan waktu when it started to rain. Jadi ini um, kita pakai past continuous tense karena ini berlangsung lebih lama, ya. They were playing soccer when it started to rain. Okay, number 3. By the time we arrive, see bla bla. Lift kita harus cari bentuk yang tepat. Oke, dalam hal ini adalah pakai past perfect tense ya, karena ini simple past, maka pekerjaan yang sudah terjadi lebih dulu pakai past perfect tense. By the time we arrive, she had left. She, ya. Okay, the next number 4, he blah 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 at the company for 3 years before he got promoted. Ya, jadi untuk menegaskan berlangsungnya dia bekerja, kita pakai di, ya. Past perfect
continuous. Ya, he had been working at the company for 3 years before he got promoted. Oke, yang kelima, she bla 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 to the market yesterday. Nah, ini jelas titik waktu di waktu lampau berarti pakai past simple. She went, ya, kata kerja bentuk kedua atau verb to. She went to the market yesterday. Yang keenam, I bla 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 a book when the phone rang. Nah, ini menunjukkan pekerjaan yang lebih singkat, berarti ini pekerjaan yang lebih lama pakai past continuous. I was reading a book when the phone rang. Okay, number 7. After they blah 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 their homework, they watch TV. Ya, berarti ini sudah dilakukan terlebih dahulu. Kita bisa pakai past perfect ya. See, after they had finished their homework, they watch TV. Jadi ini dikerjakan dulu baru uh, nonton TV berikutnya. Dua-duanya di waktu lampau. Yang kedelapan, we bla 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 for an hour before the bus finally arrive. Ya, untuk menegaskan lamanya waktu selama menunggu, maka kita pakai di, ya. We had been waiting for an hour before the bus finally arrive. Oke, number 9, he bla 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 to Japan last year. Nah, ini jelas last year titik waktu di waktu lampau maka pakai past simple yaitu be. He traveled to Japan last year. Number 10, while ada while nih biasanya diikuti past continuous, maka the right one is C, ya, right. While we were walking in the park, it started to snow. Demikian review dari past tenses yang sudah kita pelajari. Terima kasih telah mengikuti pelajaran di channel Pintar Inggris Mantap. Saya harap penjelasan tenses seri kedua ini dapat membantu Anda menguasai penggunaan past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Di seri berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan dua kelompok tenses, satu kelompok tenses yang terakhir yaitu future tenses. Oke, silahkan like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang untuk membantu Anda dalam menguasai bahasa Inggris. Tetap semangat belajar dan terus asah kemampuan bahasa Inggris Anda bersama Pintar Inggris Mantap. Selamat belajar. See you again in the next session. Thank you.